Sobat Religi, berjumpa lagi dengan saya Mega Dewi dan saya Kak Komang dalam acara Sukma Podcast. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Oke sahabat religi dimanapun berada, khususnya yang masih bersekolah, tentunya kita sudah hampir 1 tahun merasakan sekolah dan iya betul sekali Kak Komang. Dan tentunya dari sahabat religi dimanapun berada pasti tentunya merindukan nih sosok bagaimana sih suasana sekolah. Iya secara ya bahkan juga pandemi juga belum mengalami tanda-tanda akan selesai. Tentu kita berharap bahwa ada info mengenai pembelajaran tatap muka yang akan segera dilaksanakan di awal tahun ini. Ya betul sekali, dan ada desas-desus bahwa kuliah dan bersekolahan tatap muka akan segera dilaksanakan, dan itu sesuai dengan surat keputusan bersama dari Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan maupun Menteri Dalam Negeri. Nah untuk mengetahui lebih dalam mengenai desas-desus tersebut, mari kita sambut narasumber kita yakni Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam Bapak Haji Kusnul Hadi. Ya siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak yang cantik dan Mas yang gendeng. Terima kasih Bapak. Yes, silakan. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya karena Bapak telah berkenan hadir untuk mengikuti Sukma Podcast kali ini. Iya, yang tentunya juga bersedia untuk kita kulik-kulik mengenai informasi tatap muka, dan terutama buat pelajar sudah kepo nih Pak, kapan nih kita bisa mulai sekolah tatap muka lagi. Terima kasih, saya sapa dulu pemirsa yang berbahagia dan moderator yang atau apa ya sebutannya, moderator apa? Host ya, kayak di TV lah begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pemirsa yang berbahagia, memang kemarin kita diharapkan pada awal Januari kita sudah tatap muka, bisa tatap muka walaupun dalam keadaan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat, karena memang pandemi ini belum berakhir dan perkembangannya kita juga tidak tahu kapan akan berakhir ini. Dengan perkembangan yang terakhir terupdate saat ini, justru sekarang malah tambah mundur lagi karena memang ada kebijakan dari pemerintah pusat, terutama dari Menteri Dalam Negeri dan edaran Gubernur bahwa sekarang akan diberlakukan bukan katakanlah tidak seram-seram lah ya seperti lockdown dan sebagainya, bukan, tetapi pembatasan berskala terbatas. Nah ini diharapkan mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 itu ada pembatasan aktivitas untuk meredam perkembangan COVID yang terjadi sekarang ini. Nah ini justru kita akan mengevaluasi kembali pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Tentu ini menjadikan yang tadinya sumringah ya, yang tadinya bergembira akan bertemu kembali dengan teman-teman sebaya, dengan teman-teman bercengkerama dan sebagainya yang seperti normal dulu pada sebelum acara pandemi berada ini. Tentu ini menjadikan kita semua katakanlah berpikir kembali untuk melaksanakan tatap muka, dan ini tentu dampaknya sangat luar biasa, terutama bagi orang tua, kemudian bagi siswa, semuanya lah. Sekarang dengan adanya COVID ini kan merubah tatanan sosial, merubah keadaan kita dengan berhubungan dengan teman, dengan semuanya lah, semuanya berubah, dan inilah yang harus kita pikirkan ke depan. Pandemi ini jangan sampai juga menghentikan kehidupan kita sebagai manusia. Enjoy saja sebenarnya. Cuman caranya saja kita yang harus berubah. Kalau kemarin dengan cara-cara tradisional, sekarang ke depan harus dirubah dengan 180 derajat pola pikir kita. Semuanya sekarang harus beralih kepada online. Bagaimanapun mau tidak mau online lah sebagai satu-satunya jalan sementara ini untuk mengatasi problematika. Itu sementara seperti itu. Nah, dan terkait dengan 4 SKP tersebut, bagaimana sikap Kementerian Agama tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan Islam khususnya di Bali, Pak? Ya, kita tetap berkoordinasi dengan Satgas COVID dan kebijakan pemerintah daerah, melihat kondisi daerah-daerah itu apakah zona merah, zona kuning, zona hitam, zona hijau. Nah ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dan Satgas COVID. Kita akan mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat sosial kita. Kita tidak bisa mengambil kebijakan sepihak
walaupun ada ada edaran 4 menteri, akan tetapi ya kita harus mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah seperti apa, karena memang COVID ini tidak mengenal siapapun, tidak mengenal strata masyarakat, semuanya bisa terkena. Oleh sebab itu menjaga itu lebih baik daripada kita akan terjadi sesuatu. Sementara seperti itu. Betul sekali, dan pandemi COVID-19 ini kan sudah berlangsung hampir dari setahun ya Pak ya. Ya. Dan pasti banyak sekali nih Pak, mahasiswa maupun siswa didik maupun orang tua siswa yang mengalami masalah selama pembelajaran daring ini. Ya, mungkin Bapak bisa sharing sedikit Pak, Kak, masalah yang paling dominan ya muncul bagi siswa madrasah di Bali. Ya tentu tidak normalnya proses pembelajaran, pasti itu. Tidak normalnya hubungan antar guru dan siswa, itu sudah pasti. Terus kemudian cara bergaul di masyarakat pun juga berbeda sekarang ini. Kita ada pembatasan-pembatasan di mana itu untuk menjaga kita semua. Dan oleh sebab itu ya cara pandang kita harus kita rubah. Dan kita tidak perlu resah, tidak perlu bingung, tidak perlu stres, karena di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya. Di balik hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kalau kita kreatif dan inovatif. Ya, disitulah letaknya kita sebagai generasi muda harus menatap masa depan itu. Jangan dipikir kita tidak bisa berbuat apa, enggak. Justru dengan adanya online ini, kalau yang kemarin tidak bisa kita lakukan, sekarang semua strata masyarakat, baik pendidikan rendah maupun pendidikan tinggi, yang perlu kita tekankan adalah manusia sekarang harus kreatif, inovatif, dan mereka harus selalu memikirkan bagaimana ke depan, masa depan yang harus kita hadapi. Kalau sudah kita berpikir seperti itu, saya yakin akan teratasi semua. Justru sekarang anak-anak di tingkat SD, MI, kecil pun itu bisa mendatangkan uang kalau dia mau memanfaatkan situasi kesulitan ini dengan cara kita bagaimana bisa online, apapun yang kita kerjakan itu melalui online. Itu sementara itu. Kreatif dan inovatif. Iya, betul sekali. Nah, menindaklanjuti dari kata-kata inovatif tersebut, dari Kementerian Agama sendiri apa saja mungkin Pak yang bisa di-sharing mengenai inovasi yang telah dilakukan untuk menghadapi permasalahan selama daring ini? Nah, sementara ini kemarin proses pembelajaran kan sifatnya tradisional ya, sebelum adanya COVID. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana mengedukasi guru dan siswa untuk berinovasi dan berkreativitas dengan memakai peralatan-peralatan atau situasi yang sekarang ini sudah serba tanpa batas. Ya. Kalau kemarin mengajar itu kalau pakai tradisional hanya paling banter 40-50 orang lah satu kelas ya. Tetapi dengan cara online ini satu orang guru bisa mengajar 1000 orang dalam waktu yang bersamaan. Nah, tentu ini harus kita cari celah-celah di mana ya kita sendiri bisa memanfaatkan situasi yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi kita dengan cara yang tentu dengan teknologi yang sedang berkembang ini kita tangkap itu untuk berkreasi dan berinovasi, terutama adalah para guru dan siswa ini harus paham tentang perubahan zaman yang memang sudah tidak bisa lagi kita balik kembali kepada masa lalu itu ya. Yang baik, jadi menyambung hal tersebut mengenai guru dan pedagogi, tentu Kementerian Agama sudah melakukan pemberian bantuan Pak. Nah, kalau boleh kita tahu apa sih bantuan sudah disalurkan ke masyarakat dari Kementerian Agama di masa pandemi ini Pak? Ya, terutama pasti karena sudah semuanya serba daring, itu ada bantuan dari pemerintah berupa paket-paket online yang itu kita bekerja sama dengan provider-provider yang ada di Provinsi Bali, itu memberikan paket gratis kepada siswa dan guru. Itu yang kita berikan sehingga mereka bisa mengajar dengan tanpa tatap muka, tetapi semua tujuan pendidikan tercapai di situ. Nah, jadi bantuan diberikan untuk siswa melalui kuota, jadi ya, kuota terus, Pak, ya? bisa mulai online. Bahkan kita kemarin bekerja sama dengan salah satu provider untuk mencoba menggagas jika ada orang-orang sudah tidak memakai HP yang katakanlah sudah tidak terpakai lah begitu, tapi bisa katakanlah dipakai untuk teknologi tinggi masih bisa, itu akan kita berikan bantuan mereka HP-HP yang second maupun yang baru, tetapi
yang reject, istilahnya seperti itu. Kami sudah komunikasi dengan itu. Semoga ini bisa cepat terrealisir sehingga siswa-siswi kita bisa online semua. Ya. Nah, luar biasa sekali ya Kak Komang. Nah, itu tadi kan untuk siswa didiknya ya Pak. Ya. Nah, kemudian untuk madrasah, sekolah ataupun tenaga kerjanya, apakah ada juga bantuan-bantuan yang dilakukan oleh Kementerian Agama? Sementara ini dengan cara seperti pembagian kuota itu secara otomatis tenaga kependidikan kita coba untuk kita bantu. Tetapi mereka terbantu juga dengan proses-proses daring yang mereka tidak perlu mengeluarkan biaya. Kayak semacam ini, kita misalkan mengadakan daring itu tatap muka online. Mereka kita kasih semacam apa istilahnya itu user untuk bisa membuka tanpa mereka mengeluarkan biaya sepeser pun. Dan itu bisa dilakukan oleh skala kecil tiap daerah kabupaten kota maupun menengah provinsi maupun tingkat nasional, sehingga para guru ini bisa ada akses secara gratis untuk melakukan koordinasi secara online. Jadi di sosial media nih Pak berkembang info terkait permasalahan pencairan bantuan subsidi upah atau BSU bagi guru pendidikan agama Islam non PNS di sekolah umum. Nah, di Bali ada nggak sih Pak masalah tentang pencairan dana BSU tersebut Pak? Sementara ini nggak ada. Sementara ini kalau mungkin suara sumbang yang sifatnya itu menanyakan ada, tetapi tidak bukan permasalahan yang inti itu sebenarnya, tetapi pada dasarnya semuanya dapat sesuai dengan kuota yang ada di nasional, tetapi ini bertahap sifatnya. Nah, kalau yang belum mendapatkan saat ini akan kita coba untuk berikutnya bisa mendapatkan BSU. Jadi semua akan dapat. Ya, semuanya kita usahakan nanti, kita usulkan. Ya. Betul sekali dan sangat luar biasa sekali ya Kak ya untuk BSU ini. Dan biasanya bidang pendidikan Islam ini kan memiliki banyak kegiatan nih Pak dalam kancah nasional seperti mungkin kegiatan pentas PAI, Pospenda, KSM, PPSN dan lain sebagainya. Nah, tahun ini apakah kegiatan-kegiatan tersebut akan tetap dilaksanakan? Tetap, tetapi melalui online. Bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu untuk semacam kompetisi yang sehat terhadap anak didik, dan itu tidak berhenti dengan adanya COVID ini, tidak berhenti sebenarnya. Melalui katakanlah online ini kita banyak kegiatan-kegiatan yang berskala nasional, dan alhamdulillah anak-anak madrasah itu sudah tahun 2020 itu banyak yang mendapatkan medali emas di tingkat nasional dan gurunya di tingkat regional Asia Tenggara, itu dalam bidang proses pembelajaran daring yang inovatif. Itu ada yang mendapatkan medali perunggu kalau tidak salah, itu ada, dan siswa-siswinya banyak sekali. Nah, ini nanti akan kita berikan semacam reward di tahun 2021 ini untuk meningkatkan motivasi kepada siswa-siswi dan guru pembimbing yang mendapatkan kejuaraan-kejuaraan baik regional maupun nasional. Ini akan kita coba untuk kita motivasi dengan pemberian ya katakanlah hadiah-hadiah lah begitu untuk di tahun 2021. Ya, betul sekali. Jadi walaupun pandemi penghalang, tetap terakhir berprestasi. Apa harapan Bapak atau pesan yang ingin disampaikan kepada pelajar terutama di Bali maupun seluruh Indonesia di masa pandemi ini agar tetap bisa semangat dan terus berprestasi Pak? Sedikit saja Pak. Ya, statement terakhir kami adalah bagaimana kita ini sebagai manusia, pendidikan itu belum tentu menyelesaikan problematika manusia ke depan. Yang bisa menyelesaikan problematika adalah setelah berpendidikan dia harus bisa berpikir hasil didikan itu bisa enggak untuk menyelesaikan problematika nanti di lingkungan masing-masing. Dan ini tentu adanya proses yang panjang, kemudian adanya inovasi dan kreativitas di masing-masing siswa-siswi atau mahasiswa sekalipun. Itu tanpa itu habis jadi sarjana dia akan bingung. Pasti itu tanpa adanya sebuah inovasi. Nah, inilah bagaimana pendidikan itu bisa sedekat mungkin bisa menyelesaikan problematika, dan ini akan diselesaikan oleh teman-teman yang kreatif tentu dan inovatif. Dan sekarang itu bisa ditangkap oleh siapapun. Ya, oleh siapapun. Sekarang kita lihat, dulu siapa sih yang mengenal Zoom meeting? Nggak ada, gitu ya.
yang mengenal bagaimana kita online. Yang membuat program ini, Mas, hanya orang kreatif di balik layar, hanya di rumah pun dia bisa menjadi miliarder. Contoh, siapa yang dulu mengenal Mendikbud kita ya, Pak Nadiem Makarim. Gojek itu sudah ada, tapi belum di-online-kan. Ojek namanya. Dengan kreativitas sentuhan, kreativitas anak muda, inovasi, lalu membuatlah dia Gojek. Di balik layar, dia bekerja di rumah, tanpa punya kantor yang megah, dia bisa menjadi miliarder. Nah, contoh kecil itu, tapi menjadi besar. Dan itu banyak sekali contoh-contoh yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda sebenarnya dengan berkreasi. Nah, itu jadi catatan kami. Jadi pendidikan belum bisa menyelesaikan sebuah kehidupan kalau kita tanpa ada unsur kreativitas dan inovasi. Ya, tentu sekali. Ya, jadi perbincangan kita dengan Bapak Haji Kusnul Hadi dari tadi sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat sekali, terutama untuk meningkatkan semangat generasi muda ya Pak ya. Tentu. Ini jangan patah semangat sebagai generasi muda, penentu masa depan bangsa. Jangan sampai berhenti dia berpikir. Selalu harus berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara dan dirinya sendiri tentu. Nah, itu. Siapa? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Pak Kabir telah berkenan hadir untuk mengikuti Sukma Podcast kali ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Oke, sahabat Religi, demikianlah tadi perbincangan singkat kita bersama Bapak Kabid Pendidikan Islam Agama Provinsi Bali, Bapak Haji Kusnul Hadi. Dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi dapat memberi manfaat untuk sahabat Religi dimanapun berada. Betul sekali, dan R.A. Kartini pernah menulis buku mengenai habis gelap terbitlah tenang. Untuk itu kita harus percaya bahwa setelah pandemi ini tentunya ada hikmah yang dapat kita petik bersama. Tetap semangat, optimis, dan terus tuai prestasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel kita di sini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Terima kasih Mbak.